Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 577. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Wan Songwei ini sangat pandai berbicara omong kosong. Nilai totalnya 1 miliar, singa seperti ini berani mengatakannya dengan mulut terbuka. Selain itu, uang adalah salah satu aspeknya, tetapi kuncinya adalah semua toko ini adalah merek yang sudah ternama. Saya sudah bertahun-tahun beroperasi di sini, kalau beli dengan harga asli pasti tidak senang. Kecuali jika lebih banyak uang ditambahkan dan sejumlah kompensasi lanjutan diberikan, hal itu hanya akan berhasil. Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Tianzong langsung menjadi gelap, tanpa sadar dia menoleh dan melihat ke arah Wan Songwei. Wan Songwei, sebaliknya, menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Orang lain menatapnya seperti tatapan maut, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya dengan takut-takut berbisik, "Ya, Tuan Ye, ini yang Anda katakan kepada saya. Selama saya dapat membantu Anda menyelesaikan urusan tindak lanjut hari ini, Anda akan menyetujui permintaan saya. Minta saja saya untuk mengisi cek kosong." Saat pertama kali mencari verifikasi identitas, saya benar-benar tidak punya pilihan lain kecuali Xiao Yaozi. Dan saya tahu betul minatnya. Hanya dengan cara ini saya bisa membuatnya setuju untuk membantu kami. Jika kamu ingin menyalahkanku, maka aku akan. Oke. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Ini bukan tentang mengejar masa lalu, tetapi memahami masa kini. Ini adalah hal yang mendasar. Kemudian Wan Songwei masih ingin menjelaskan kembali dan menceritakan berbagai keluh kesahnya. Namun, dia disela oleh Xiao Yaozi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Ye Tianzong dengan mata membara. Ada sedikit rasa jijik di alisnya. Dia merasa bahwa dia pasti telah tertipu. Ye Tianzong ini tampak berbeda dari yang dia bayangkan. Pukulan itu sangat kuat. Permohonan seperti itu memang sulit. Tapi hanya untuk orang biasa. Jika orang ini benar-benar bos, dia pasti bisa mengambil tindakan. Sayangnya dia mengeluh tentang Wan Songwei dengan matanya, seperti yang dia harapkan. Wan Songwei ini tidak dapat menahan tembok meskipun lumpur tidak dapat menahannya, siapapun yang dapat menghadapinya tentu saja bukanlah orang baik. Tuan Ye, kan? Sepertinya tidak ada yang bisa Anda lakukan. Saya tidak mau mengakui bahwa saya tidak beruntung. Jika saya melihat ke belakang, saya akan pergi ke Wan Songwei untuk menimbulkan masalah. Setidaknya, saya harus mengganti kerugian saya. Daerah ini adalah tempat yang berbahaya, dan aku tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Karena kamu tidak bisa melakukannya, ayo pergi dan keluar. Orang-orang di sini terlalu banyak bicara. Kamu tidak ingin nongkrong di tengah jalan desa di kota, tapi aku masih harus tinggal sepanjang tahun. Tinggal di sini, aku tidak ingin karirku terpengaruh karena kalian berdua yang tidak ada hubungannya. Apa yang terburu-buru? Ye Tianzong menyela dengan dingin. Sepertinya memang ada tingkat kesulitan tertentu. Namun, saya yakin dengan energi Huo Feng Huang, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menyelesaikannya. Dia seharusnya tetap mengikuti Tianshan Tonglao dan membuat keributan di Villa Huang Rusong. Memintanya untuk menyelesaikan masalah ini untuk sementara pastilah mudah. Oleh karena itu, setelah Ye Tianzong menyela pihak lain, dia berpikir sejenak dan berkata, permintaan Anda sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Hanya saja saya tidak tahu apakah Anda dapat menerima kami. Sekarang, saya akan membantu Anda menyelesaikan 100% dari permintaan. Dengan ukuran 3, yaitu lebih dari 100 toko, bagaimana kalau saya membeli 10 toko untuk Anda dan menyelesaikannya dalam waktu 5 menit? Apa? Xiao Yaozi terkejut, lalu mengerutkan kening dan mencibir, anak muda, jangan melontarkan lidahmu karena angin kencang. Kamu harus memberiku 10 toko dalam 5 menit, dan membuat mereka berperilaku baik. Transfer semua kontrak dan aset ke saya. Anda harus membuat draft terlebih dahulu sebelum Anda menyombongkan diri. Saya telah melihat orang-orang yang dilebih-lebihkan, tetapi saya belum pernah melihat orang yang dilebih-lebihkan seperti Anda. Tuan Ye, apakah Anda sedikit diam? Tidak tahu kenapa. Sekarang Ye Tianzong sudah muak dengan Wan Songwei. Dengan kata lain, saya bosan dengan orang-orang yang pertama tidak percaya diri dan kedua mempertanyakan diri sendiri. Bukankah Lin Changhui dan yang lainnya pensiun dan pulang ke rumah karena ini? Untuk benar-benar mempercayai diri sendiri tanpa syarat, mungkin tidak akan ada orang lain selain Lin Zhengzhou.
Termasuk Ren Yurou, dia sering mempertanyakan keputusannya sendiri. Tampaknya bangsanya sendiri adalah bangsanya sendiri, dan orang luar tetaplah orang luar. Jawab saja, tidak apa-apa. Tentu saja. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak dapat melakukannya, karena dia telah memilih untuk pamer dengan paksa, dia akan bekerja sama dengannya dalam pertunjukan tersebut. Dia masih bisa menunggu beberapa menit. Dalam 5 menit, selama saya dapat menerima panggilan tersebut, semua aset dari 10 toko ini akan menjadi milik saya, dan tidak akan ada perselisihan lagi mulai sekarang, maka saya akan mempercayai Anda dan Anda dapat terus berbicara dengan saya. Janji dari lusinan toko. Dan saya, pada saat itu, dapat mulai membantu Anda mempersiapkan cara memasuki mansion, dan juga memiliki penyamaran identitas yang sempurna, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Bagus. Ye Tianzong mengangguk sedikit dan berkata dengan mengingatkan, sebenarnya, kamu bisa mulai bersiap sekarang. Mungkin itu bisa dilakukan dalam 2 atau 3 menit dalam waktu kurang dari 5 menit, tapi ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Aku akan memenuhi janjiku, dan Anda tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk membantu saya. Yang terbaik adalah membantu saya memasuki mansion dalam waktu singkat. Jika ada kesalahan atau penundaan, saya akan membunuh Anda terlebih dahulu, lalu Wan Songwei, dan kemudian memasuki mansion. Siapapun dia adalah, pria tak dikenal, dia akan mati tanpa tempat pemakaman untukku. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, angin dingin bertiup kencang. Bahkan membuat orang merasa hati dan kandung empedunya terbelah. Momentum seperti itu jarang terlihat oleh orang biasa. Bahkan memberikan ilusi yang serius kepada mereka berdua. Ye Tianzong ini seperti pembunuh super yang tak terkalahkan. Siapapun yang mencoba melawan dengan mereka yang menentangnya akan mati tanpa tempat pemakaman. Xiao Yaozi tidak berani menjawab setelah mendengar ini. Hanya menonton dalam diam. Faktanya, setelah segala sesuatunya berkembang, dia merasa ragu, apakah orang ini mampu atau tidak. Jangan terburu-buru saat bersiap memasuki mansion. Selama Anda memikirkannya, Anda dapat membawanya dalam hitungan menit. Kuncinya adalah, lihat orang ini, keahlian ajaib macam apa yang bisa mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Mau tidak mau menjelaskan. Ye Tianzong segera menelepon Huo Fenghuang. Setelah menjelaskan permintaan Anda, pihak lain menurut. Memang tidak memakan waktu 5 menit. 3 menit sudah cukup. Dia sekarang bersembunyi di luar villa besar, penatua anak Tianshan telah masuk untuk berbicara dengan Huang Ruzong. Situasi masih terkendali, yang meyakinkan Ye Tianzong. Setelah menutup telepon, tunggu dengan sabar. Xiao Yaozi memperhatikan dengan cermat dari samping. Wan Songwei tidak berani bernapas. Ye Tianzong, sebaliknya, memperhatikan dengan cermat ke arah mansion. Dia mengamati bahwa hari ini seharusnya ada pertemuan besar di dalam mansion. Kebanyakan orang yang keluar masuk adalah orang dalam kelurahan, dan mereka adalah orang-orang berpangkat tinggi, dilihat dari pakaian dan percakapannya, mereka sangat mengesankan. Namun yang paling kritis adalah pengamanan di sini sangat ketat. Setiap orang yang masuk harus melalui interogasi dan pemindaian yang ketat. Belum lagi instrumen berteknologi tinggi, bahkan jarum dan benang, saya khawatir tidak bisa dibawa. Rumah besar ini mencakup area yang luas dan memiliki 2 lantai. Lantai pertama harus menjadi ruang tamu, dan lantai 2 harus menjadi kamar tidur, ruang belajar, ruang penerima tamu, del. Penjaga keamanan ini sedang berpatroli di lantai atas dan bawah, dan mereka jelas berada beberapa tingkat lebih tinggi daripada kepala keamanan dan yang lainnya di dekat gerbang. Ye Tianzong dengan hati-hati menyelidiki dan menemukan ada aura samar di tubuh mereka. Jika perkiraannya benar, mereka pasti prajurit kuno. Dan saya telah melihat banyak pejuang kuno. Tapi aura para prajurit kuno ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi dia harus mempertimbangkan apakah ada prajurit kuno lain yang terlibat. Siapakah pria tak dikenal ini, dan apa tujuan akhirnya? Ubah diri Anda menjadi bos desa di kota dan berkumpul di sini. Apa yang ingin Anda lakukan? Dan apa tujuan perjalanan Ren Yurou? Berdering. Dan saat Ye Tianzong sedang merenung, nada dering telepon tiba-tiba berdering. Itu milik Xiao Yaozi. Xiao Yaozi masih mengamati Ye Tianzong dengan hati-hati, tapi sedikit terganggu oleh nada dering yang tiba-tiba. Dia mengeluarkan ponselnya, yang menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Dia memandang Ye Tianzong dengan curiga, tetapi pihak lain tersenyum dengan tenang dan berkata, "Jawab, Anda akan menerima 10 panggilan. Saya harap Anda dapat memberitahu saya segera setelah Anda menjawab telepon. Bagaimana kita bisa masuk? Kalau tidak, jika aku menepati janjiku dan kamu tidak bisa,
maka aku tidak akan menjadi wajah tersenyum seperti sekarang, mengerti? Ye Tianzong mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Bab 578. Kata-kata Ye Tianzong sangat mengintimidasi. Lagi pula, apa yang baru saja dia katakan adalah omong kosong. Mampu dengan cepat menyingkirkan pemilik 10 toko ini dalam 5 menit adalah omong kosong belaka. Tapi sekarang setelah teleponnya datang, benarkah itu yang dia katakan? Rasanya aneh dan di saat yang sama, saya juga sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Jadi, saat Xiao Yaozi masih takut untuk menjawab telepon, Wan Songwei sudah tidak sabar dan mendesak, Xiao Yaozi, tolong jawab teleponnya secepatnya. Ini pasti sudah diatur oleh Tuan Ye. Jika Anda yakin semuanya sudah beres, maka berhentilah berbicara omong kosong dan segera bantu Tuan Ye memasuki mansion. Sekarang, istri Tuan Ye ada di dalam mansion, dan Anda juga tahu kerumitan di dalamnya, jadi jangan bertele-tele, oke? Wan Songwei kembali menyesalinya. Dia tahu betapa kuatnya Ye Tianzong, dan dia merasa malu karena baru saja meragukannya. Meskipun dia belum menerima jawaban pasti dari Xiao Yaozi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Ye Tianzong telah berhasil. Dan saat Xiao Yaozi menjawab teleponnya sekarang, sebenarnya itu hanya formalitas. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah memeluk erat paha Ye Tianzong, bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia harus mati di sisinya. Hanya dengan menunjukkan kesetiaan yang cukup barulah pihak lain bisa memaafkan Anda. Lagi pula, bagi orang bertubuh besar seperti dia, sekali dia marah, sulit untuk membalikkannya. Oh, oke, aku akan menjawab panggilannya dan biarkan aku mencobanya. Faktanya, Xiao Yaozi juga sedang linglung sekarang, dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pokoknya masalahnya sudah sampai di sini, percuma kalau terlalu dipikirkan, jawab saja panggilannya dulu dan lihat situasinya. Hei, aku Xiao Yaozi. Berdering. Oh, kamu yakin? Benarkah? Berdering. Baiklah, kalau begitu kita akan menjalin kerja sama yang bahagia. Jangan khawatir, serahkan tokomu padaku dan aku pasti akan menanganinya dengan baik. Ya, dulunya milikmu, sekarang milikku, dan di masa depan akan menjadi milik kita semua. Bagaimanapun, kami telah tinggal bersama di sini selama bertahun-tahun, dan kami dianggap sebagai tetangga lama. Saya akan memperlakukan mereka seperti anggota keluarga. Oke, terima kasih banyak. Panggilan telepon terus berdatangan satu demi satu. Xiao Yaozi itu merasa sedikit kewalahan. Namun, meski dia sedang terburu-buru, dia memiliki senyuman kemenangan di wajahnya dari awal hingga akhir. Jelas sekali, janji Ye Tianzong telah terpenuhi, dan langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana kinerja. Terus jawab teleponnya. Terus-menerus berurusan dengan orang-orang ini. Satu operasi sama sengitnya dengan harimau. Sekitar 1 menit berlalu. Akhirnya selesai. Setelah menutup telepon, wajah Xiao Yaozi penuh kebanggaan. Ye Tianzong berdiri dan menyaksikan dengan mata dingin semua pikirannya terfokus pada mansion. Saya tidak tahu bagaimana situasi Ren Yurou sekarang. Dia bahkan dengan ragu-ragu mengirim pesan teks untuk menanyakan perkembangannya, tetapi dia tidak mendapat tanggapan dari awal hingga akhir. Karena dia mengkhawatirkan keselamatan hidupnya, Ye Tianzong tidak punya pilihan selain menelepon dan berbicara secara langsung. Namun, yang membuatnya sangat kecewa dan khawatir adalah ponsel pihak lain justru dimatikan. Tidak dapat dihubungi. Tidak tahu situasi spesifiknya. Meskipun Ye Tianzong terlihat setenang air di permukaan, pada saat ini, hatinya sudah seperti lautan badai, bergolak dan berceloteh, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Harus segera masuk. Pertama, kita harus memastikan apakah Ren Yurou masih hidup. Bagaimana kabar Xiao Yaozi? Apakah Anda sudah memenuhi semua janji yang saya buat, Tuan Ye? Wan Songwei menghampiri dan bertanya sambil tersenyum. Sudah diuangkan, semuanya sudah diuangkan. Awalnya saya mengira harus menunggu beberapa saat, tapi para pedagang ini sekarang sudah menyelesaikan perjanjiannya. Saat saya keluar, mereka akan menandatangani perjanjian dan akan segera berlaku. Trik yang bagus. Tuan Ye, kamu. Sekarang Xiao Yaozi. Saya sangat gembira, dan sambil merasa emosional, saya tidak lupa menyanjungnya. Tapi sekarang Ye Tianzong tidak tertarik dengan sanjungannya, matanya dingin dan dia bertanya dengan dingin, oke, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong itu lagi. Saya akan memenuhi janji saya, dan Anda harus melakukan sesuatu untuk saya. Saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak melakukannya dengan baik,
apa yang Anda dapatkan sekarang tidak hanya akan musnah dalam sekejap, tetapi juga dapat mempengaruhi keluarga Anda, jadi. Saya mengerti, kami akan mengaturnya sekarang, Xiao Yaozi menelepon satu demi satu, lalu mengeluarkan teleponnya lagi dan memutar nomor satu demi satu. Setelah beberapa kali pemukulan, dia menghampiri dan berkata dengan marah, "Baiklah, Tuan Ye, ayo pergi. Kita bisa langsung pergi ke mansion. Petugas keamanan di sana akan melepaskan kita dan kemudian membawa kita ke ruang ganti. Identitas kami, Anda dapat menyamar sebagai pelayan, itu tidak boleh menarik perhatian siapapun, dan saya tahu bahwa Anda berusaha menyelamatkan istri Anda, jadi standar identitas pelayan ini relatif tinggi, dan dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari manapun, asalkan karena dia memiliki identitas yang sesuai sertifikasi saja sudah cukup. Anda menghabiskan 5 menit untuk memenuhi janji Anda kepada saya, dan saya menghabiskan 3 menit untuk membalas kemurahan hati Anda." Sangat bagus. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Ye Tianzong sedikit mengangguk. Dia tidak menghindar dari kebenaran yang dikatakan pihak lain. Faktanya, Ye Tianzong selalu percaya bahwa pihak lain adalah orang yang sangat cakap. Kalau tidak, mustahil untuk merajalela di sini. Dia yakin dia bisa masuk. Meski menjadi pelayan levelnya agak rendah, dia bisa bebas masuk dan keluar dimanapun. Ini adalah penyamaran yang bagus. Kita bisa masuk saja, Wan Songwei bisa menunggu di sini, atau keluar. Ye Tianzong masih khawatir dengan keraguan pihak lain sekarang, dan tidak mengharapkan pihak lain untuk membantu, tapi jangan biarkan pihak lain tergelincir. Sampai pada saat kritis. Setelah mendengar perkataannya, Wan Songwei yang semula penuh harap langsung merasa seolah-olah ada baskom berisi air dingin yang disiramkan padanya. Ia merasa sangat kecewa, namun ia adalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Meski sikap Ye Tianzong sudah terlanjur, itu sangat tidak bersahabat, tapi dia tetap berdebat dengan alasan. "Tuan Ye, saya minta maaf kepada Anda atas kelakuan bodoh saya barusan, tapi saya sangat meminta Anda mengizinkan saya masuk. Tujuan utama kepergian kita kali ini adalah Nyonya. Dengan Xiao Yaozi yang membimbing Anda dapat lewat tanpa hambatan apapun. Tetapi jika Anda perlu mencari seseorang untuk berdiskusi dengan Anda pada saat kritis, saya rasa saya punya lebih banyak cara. Ini adalah sebuah desa di kota, tapi aku punya koneksi dan sumber daya sendiri, tolong beri aku satu kesempatan terakhir, oke?" Perkataan Wan Songwei tulus dan sangat tepat. Ye Tianzong merasa sedikit berbelas kasih. Memang, meski Xiao Yaozi mampu, detailnya masih belum jelas. Jika ada satu orang lagi, memang akan ada lebih banyak ruang untuk negosiasi. Namun, Ye Tianzong tampak serius dan berkata, "Anda boleh pergi. Tetapi prasyaratnya adalah Anda akan bertanggung jawab atas dukungan logistik. Begitu saya menemukan masalah, Anda akan segera membawa istri saya pergi dulu. Begitu saya menemukan kesalahan, Anda, termasuk nyawa seluruh keluargamu, semuanya akan hilang, mengerti?" "Ya, Tuan Ye, jangan khawatir, saya berjanji akan menyelesaikan tugas ini." Ketiganya langsung cocok. Lalu, seperti sebelumnya, Xiao Yaozi memimpin dan berjalan di depan. Ye Tianzong dan Wan Songwei mengikuti dari belakang dan segera tiba di pintu masuk mansion. Faktanya, bahkan Ye Tianzong pun penasaran dengan cara apa yang digunakan Xiao Yaozi untuk membantunya masuk. Bos yang dingin, lemah, jelas tidak bisa menjadi support. Jadi, apakah Xiao Yaozi bisa dikatakan punya pilihan lain? Setelah sekian tahun bekerja keras di sini, memang tidak sia-sia. Lagi pula, dengan kedatangan beberapa orang, petugas keamanan menggeledah dan menginterogasi para pejabat yang lewat. Tapi menghadapi Xiao Yaozi, dia langsung melewatinya tanpa halangan apapun, dia bahkan tidak mengatakan apapun, dia hanya mengangguk sedikit, melakukan kontak mata sederhana, dan melepaskannya secara langsung, dan memasuki mansion dengan lancar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.